Hai, perkenalkan nama aku Elsa Krisyudistrasgite, kelas Teknologi Pangan B 2019. Kali ini aku akan melakukan percobaan fermentasi donat dengan perlakuan pemberian 1 sendok makan teh ragi instan dan dengan 3 kali fermentasi pada suhu ruang. Sebelum melakukan percobaan, kita sedikit membahas mengenai pengertian umum donat. Donat merupakan suatu produk olahan makanan yang memiliki bentuk menyerupai cincin dan merupakan campuran dari tepung terigu, telur, mentega, dan ragi roti. Putri dan Subawa 2019. Pembuatan donat dengan penambahan ragi merupakan salah satu proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini akan menghasilkan adonan donat yang lebih mengembang. Fermentase merupakan sebuah proses kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga menghasilkan produk yang dikehendaki. Menurut Andaka dan Arumsari 2019, pembuatan donat umumnya menggunakan ragi roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Bahan baku utama dalam pembuatan donat adalah tepung terigu, di mana tepung terigu ini merupakan sumber karbohidrat dan protein. Tepung terigu mengandung pati sebesar 68-78%, di mana ketika tercampur dengan air, pati akan menyerap air sehingga mengembang. Montulalu et al. 2019. Parameter yang diamati untuk menentukan kualitas donat adalah volume pengembangan donat, aroma, tekstur, warna, dan kekenyalan donat. Berdasarkan tabel hasil pengamatan fermentasi, terlihat bahwa donat dengan perlakuan pemberian 1 sendok makan ragi instan dengan 3 kali fermentasi pada suhu ruang menghasilkan donat dengan volume 2 cm, sangat beraroma khas donat, warna kuning kecoklatan, tekstur sangat lembut, dan kekenyalan liat atau padat. Pengembangan donat terjadi karena penambahan ragi, di mana ragi akan mengonsumsi gula dari pati sehingga menghasilkan CO2 dan etil alkohol, di mana CO2 ini akan terperangkap di dalam adonan karena adonan berupa tepung terigu mengandung gluten. Gluten berfungsi sebagai pemerangkap gas CO2 di dalam adonan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Cahyo et al. 2014 yang menyatakan bahwa semakin tinggi protein, maka kadar gluten akan semakin tinggi dan akan semakin baik dalam menahan CO2. Volume adonan meningkat
sampai fermentasi kedua. Tetapi pada fermentasi ketiga, adonan kembali turun. Hal ini terjadi karena fermentasi yang terlalu lama, di mana fermentasi yang terlalu lama akan membuat kadar pati dalam adonan semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Amelia et al. 2020 yang menyatakan bahwa rendahnya kadar pati akan menurunkan kadar donat. Fermentasi yang terlalu lama juga akan menurunkan atau menghilangkan nilai nutrisi dan flavor hasil fermentasi menjadi kurang maksimal. Aroma donat yang dihasilkan merupakan akibat dari lamanya proses fermentase dan proses penggorengan dan juga senyawa volatil bahan. Ragi yang ditambahkan dalam pembuatan donat akan menghasilkan fermentase berupa gas CO2, asam dan alkohol sehingga akan menimbulkan khas donat. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprapto dan Yuliani 2012 yang menyatakan bahwa alkohol yang dihasilkan dalam proses fermentase donat akan memberikan aroma khas pada donat dan akan menghilang setelah digoreng karena alkohol bersifat mudah menguap. Aroma donat juga ditimbulkan oleh penggorengan karena menghasilkan senyawa volatil oleh senyawa aromatik oleh minyak goreng. Hal ini sesuai dengan pendapat Fajri et al. 2018 yang menyatakan bahwa penggorengan akan menurunkan kadar air pada adonan dan digantikan oleh minyak sehingga akan menimbulkan perubahan organoleptik dan akan menghasilkan senyawa volatil yang menimbulkan aroma khas pada donat. Warna donat akan berubah mulai dari agak kuning sampai kuning kecoklatan setelah penggorengan dikarenakan terjadinya reaksi pencoklatan secara non-enzimatis yang disebut dengan reaksi Maillard. Hal ini sesuai dengan pendapat Triana et al. 2015 yang menyatakan bahwa permukaan kulit donat yang berubah menjadi warna kecoklatan setelah digoreng merupakan reaksi Maillard, yaitu terjadi ketika karbohidrat, khususnya gula produksi, akan berinteraksi dengan gugus amina primer. Perubahan warna pada donat juga dapat disebabkan karena bahan lain seperti telur dan mentega, yaitu bahan yang mengandung protein. Hal ini sesuai dengan pendapat PTA et al. 2012 yang menyatakan bahwa protein yang bertemu dengan gula produksi dari karbohidrat akan menimbulkan reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan. Tekstur adonan yang dihasilkan dalam percobaan meningkat drastis sampai fermentasi ketiga tetapi menurun setelah penggorengan. Tekstur dipengaruhi oleh jumlah pori, di mana ketika semakin banyak jumlah pori, maka tekstur donat akan semakin empuk atau semakin halus. Kekenyalan donat juga pada percobaan masih sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menjadi liat atau padat dibandingkan dengan pada proses fermentase. Kekenyalan dipengaruhi oleh kadar gluten, yaitu tepung yang digunakan dalam percobaan, yaitu tepung berprotein yang memiliki kandungan gluten lebih tinggi sehingga membuat donat lebih mengembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Barika et al. 2021 yang menyatakan bahwa keempukan donat ditentukan oleh pori-pori. Semakin besar pori-pori donat, maka donat akan semakin empuk. Keempukan donat juga dipengaruhi oleh sifat fisik gluten, yaitu yang elastis dan kuat dalam menahan gas sebagai hasil proses fermentasi ragi melepas CO2 sehingga akan menghasilkan gelembung udara dan donat mengembang dan empuk. Proses mixing yang dilakukan dalam pembuatan donat bertujuan untuk menghasilkan adonan yang homogen sehingga pengembangan donat nantinya juga akan menjadi maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Makrufa et al. 2016 yang menyatakan bahwa mixer akan membuat dua campuran homogen dan yes menghasilkan gas yang larut dalam cairan adonan, kemudian akan mengalir dalam bentuk gelembung udara saat pengadukan sehingga menghasilkan adonan yang lebih mengembang. Kuning telur dan mentega berfungsi sebagai emulsifier, yaitu membantu proses pengembangan. Hal ini sesuai dengan pendapat
Widya Astuti et al. 2015 yang menyatakan bahwa margarin merupakan bahan yang mengandung emulsifier dan kuning telur merupakan bahan yang mengandung lecitin, yaitu berfungsi juga sebagai emulsifier. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas donat adalah yang pertama jenis tepung terigu yang digunakan, yaitu tepung terigu tinggi protein seperti pada percobaan akan menghasilkan adonan yang lebih baik karena kandungan glutennya lebih tinggi. Yang kedua, lama fermentase, di mana fermentasi yang terlalu singkat membuat CO2 yang terperangkap lebih sedikit, akan tetapi fermentasi yang lebih lama atau terlalu lama seperti pada percobaan 3 kali fermentase mengakibatkan volume adonan kembali turun dan kandungan nilai nutrisi dan flavor donat akan menurun. Yang ketiga, jumlah ragi yang digunakan. Ragi yang terlalu banyak akan menghasilkan adonan yang terlalu mengembang sehingga donat yang dihasilkan terlalu empuk dan kosong sehingga akan mengurangi rasa, tekstur, serta warna adonan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitepu 2019 yang menyatakan bahwa penambahan ragi yang terlalu banyak akan membuat CO2 yang terperangkap dalam adonan terlalu banyak sehingga akan menimbulkan adonan yang terlalu mengembang. Yang keempat adalah suhu fermentase. Suhu yang baik dalam fermentase Saccharomyces cerevisiae adalah pada suhu ruang. Hal ini sesuai dengan pendapat Aprianto et al. 2017 yang menyatakan bahwa ragi adalah suhu fermentase. Suhu yang baik dalam fermentase Saccharomyces cerevisiae adalah pada suhu ruang. Hal ini sesuai dengan pendapat Aprianto et al. 2017 yang menyatakan bahwa roti jenis Saccharomyces cerevisiae akan melakukan proses fermentasi secara optimum pada suhu 30-35 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fermentasi donat dengan perlakuan pemberian 1 sendok makan ragi instan dan 3 kali fermentasi pada suhu ruang menghasilkan volume donat yang kurang mengembang sehingga menurunkan kualitasnya karena fermentasi terlalu lama menurunkan kadar patinya. Dan perlakuan terbaik untuk menghasilkan donat yang berkualitas adalah penambahan 2 sendok teh makan ragi instan dan 2 kali fermentase pada suhu ruang. Sekian penjelasan saya mengenai fermentasi donat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.